Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita dari podcast Dok Hotel. Ini adalah podcast dari Dok Hotel yang kedua. Mungkin sudah cukup lama podcast Dok Hotel tayang di YouTube dan live di Instagram. Tapi saya berharap pertemuan kita siang hari ini bisa memberikan banyak manfaat dari sisi digital. Bersama saya host pada siang hari ini Yudis. Dan kebetulan hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang akan membahas seputar tanda tangan digital, keuangan digital, sampai dengan ke sistem informasi rumah sakit yang dikemas secara apik. Yang kita sudah biasa itu kan tanda tangan basah, gitu ya, di kertas tanda tangan. Tanda tangannya diedit ataupun dokumennya diedit itu kita bisa kelihatan. Artinya kalau misalkan saya daftar email baru pakai nama Pak Vincent gitu ya, lantas karena Pak Vincent CFO, saya menandatangani surat pengeluaran uang, bisa. Dan juga kita karena Dok Hotel sendiri kita adalah entitas di mana sistem yang kita bangun dari hulu ke hilir, bahkan sampai ke tanda tangan digital pun kita bisa support gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami, dan mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Apakah bisa mulai di-share pertanyaannya? Bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat akan dijawab oleh Pak Vincent, Dr. Dian, dan Bu Debbie di sini. Oke. Pertanyaannya ada dari Viola, Bu. Bagaimana bisnis mengadopsi tanda tangan digital dalam operasi mereka untuk meningkatkan efisiensi? Ini berarti untuk Bu Debbie nih. Oke. Thank you ya pertanyaannya Viola. Efisiensi kan bisa efisiensi cost, bisa juga efisiensi time, gitu ya. Kalau time tadi sudah sempat sedikit dibahas, gitu ya, dimana dengan tanda tangan digital ini kan nggak perlu ngejar internal aja, nggak perlu ngejar-ngejar direkturnya yang sibuk gitu, betul. Kan ya, gitu. Direkturnya biarin ke Hawaii lah. Ya, gitu ya. Oke, nah. Terus juga untuk kita dengan partner gitu ya, partner kita ketika mau PKS nggak usah kejar-kejaran gitu ya. Jadi saya tanda tangan hari ini, detik ini gitu ya, menit berikutnya partner kita juga bisa tanda tangan. Betul. Jadi cepet ya, secara efisiensi waktunya. Nah, cost udah pasti, cost itu contoh nih kayak asuransi, biasanya dia ngeprint polisnya gitu ya, lalu dikirim pakai kurir gitu ya. Nah, dengan tanda tangan digital artinya kan dokumennya juga digital kan, udah pasti. Nah, udah pasti cost pengiriman udah nggak perlu ada gitu ya. Cost printing udah nggak ada gitu kan ya. Jadi tanda tangan digital ini benar-benar membantu in term of time dan juga untuk cost. Gitu. Oke, jadi memang sudah saatnya kita beralih ke digital bagi bangsa-bangsa yang ingin irit gitu ya, dan mengedepankan cuan gitu ya, karena dari sisi waktu dan dari sisi cost kita akan jadi lebih efisien. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, apakah manfaat SIM RS dalam rekam medis pasien oleh Dini pertanyaannya? Nah, Dokter Dian mungkin bisa bantu jawab, Dok? Ya, jadi rekam medis pasien ini sebenarnya bagian dari SIM RS. Ya. Jadi mungkin manfaatnya pertama yang jelas bagi yang ada di kita itu, pasien seringkali yang kita isi itu yang dari dokter, perawat itu sebenarnya isinya itu lagi, gitu, identitas gitu kan, terus hasil pemeriksaan yang sebenarnya itu lagi, gitu. Nah, jadi di rekam medis pasien yang ada di dalam sistem SIM RS itu gitu kan, hal-hal yang sifatnya duplikasi itu bisa dilakukan otomasi pengisian lebih mudah. Itu yang pertama. Jadi lebih hemat waktu juga ya, Dok? Lebih hemat waktu, lebih mudah. Pertama. Kemudian yang kedua, di dalam rekam medis elektronik itu juga kita bisa attach decision support system. Artinya dia bisa menghitungkan misalnya, ini kalau misalnya tekanan, misalnya begitu periksa tekanan darah sekian, itu ini hipertensi langsung. Ini berat badannya nggak ideal, dan dia langsung bisa menyodorkan gitu kan. Ini harus dilakukan asesmen lebih lanjut dan seterusnya. Dan kemudian jadi bisa membantu pengambilan keputusan lebih cepat oleh tenaga medis seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan digitalisasi rekam medis gitu kan, untuk pengambilan keputusan lebih cepat, lebih baik, bahkan sampai ke bisa menganalisis tren. Misalnya begini, kalau misalnya pasien ini sudah
langganan lah misalnya. Sudah langganan, masuk ke rumah sakit berapa kali gitu kan. Nah, datanya akan makin banyak terkumpul dan akhirnya kita bisa memperkirakan ini pasien ini kalau obatnya pakai obat yang biasa, ini bakal lebih cepat balik lagi. Karena apa? Karena misalnya dia nggak sembuh di rumah. Kalau kita pulangkan lebih cepat. Tapi kalau kita pulangkan rawat tambah sehari aja, tapi kita optimalisasi gitu kan terapinya. Ini sarannya terapinya siang ini gitu kan, terus ada rehab fisik seperti ini gitu kan. Jadi pasti pulangkan itu dia akan pulih lebih cepat dan lebih mandiri di rumahnya gitu kan. Sehingga dari sisi misalnya cost, dari sisi asuransi juga klaimnya juga jadi lebih efisien. Iya, jadi nggak akan terlalu banyak ekses gitu. Betul, ya dok, yang gitu. Menarik sekali. Terima kasih dokter Dian jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Yara. Oke, apa manfaat utama yang ditawarkan oleh bank fasilitator kepada konsumen? Nah, mungkin ini boleh dibantu jawab Pak Vincent. Iya, oke. Nah, karena tadi ya yang kita sudah jelaskan bahwa kita konsepnya memang kolaborasi nih. Ya. Nah, otomatis sebenarnya di perbankan sendiri itu juga memang banyak terjadi senjangan lah kalau kita bilang ya. Mungkin bank-bank yang sudah atas itu base consumernya besar. Nah, sedangkan bank-bank yang mungkin di bawah, misalnya bank buku 3 ke bawah, itu mungkin ya karena kalah teknologi, kalah fasilitas gitu ya. Nah, ini yang justru malah itulah kita hadir di situ. Gimana misalkan bank BPD nih, gimana dia bertarung lawan bank BUMN besar, ataupun melawan ya istilahnya kita sebutnya BCA, ataupun bank-bank swasta yang besar lainnya ya. Nah, itu yang sebenarnya kita bisa kasih salah satu alternatif misalkan di situ. Nah, kalau untuk konsumen, nah ini salah satu produk baru sebenarnya yang kita juga sudah mulai implement, nggak cuma di e-commerce, tapi juga di e-money. Nah, ini namanya direct debit auto pay. Nah, jadi nanti ke depannya kalau konsumen punya kartu debit pasti punya rekening semua ya. Nah, otomatis kayak kartu kredit tuh. Kita bisa transaksi di online misalkan menggunakan kartu debit. Nah, selama ini kan mungkin takut nih selama ini. Kalau kita pakai kartu debit itu kan uang kita mungkin bisa kesedot nih nanti gitu kan. Nah, justru lah itu yang fungsi kita nih, kita amankan. Salah satunya dengan nanti kita kasih limit dan ini kita buffer dengan adanya virtual account tadi. Jadi ketika terjadi ada anomali transaksi, ataupun kita udah limitin dulu. Kalau misalkan saya khawatir nih, jadi saya batas ini 2 juta. Tapi kalau saya mau ada nambah limit, kita bisa naikin lagi. Nah, itu sangat-sangat berguna nanti untuk konsumen, dan intinya kalau kartu kredit kan kita pastinya kena cas lebih besar ya, MDR kan pastinya. Kalau kartu debit ya itu pasti lebih terjangkau. Jadi semuanya sebenarnya lebih ke masalah lebih efisiensi biaya ya. Dengan digitalisasi lebih efisiensi secara biaya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan di layar gitu ya, ada pertanyaan live di Instagram terkait dengan keamanan nih. Pertanyaannya adalah terkait dengan keamanan di bank fasilitator, lantas di SIM RS gitu ya, terkait dengan data dan keamanan di digital signature. Nah, mungkin boleh dibantu jawab satu-satu, sejauh mana keamanan di aplikasi-aplikasi kita gitu ya, yang bisa membuat calon pengguna ini merasa saya pakai kalian, data saya aman misalkan. Sejauh mana keamanan ini bisa dijamin di bank fasilitator dulu deh Pak? Nah, kita jamin tentunya dengan standar ya. Jadi sertifikasi yang tadi saya bilang standar ISO, lalu juga bisa DSS, dan terutama juga ya kita anggota juga dari AFTEC dan AFPI juga, dan bahkan ya kita juga lagi ada konsultasi nih dengan Bank Indonesia juga. Jadi kita terus koordinasi lah dengan regulator. Nah, itu kalau untuk terkait operationnya. Nah, tapi kalau untuk di internal kami sendiri memang tadi ya, jadi kita selalu monitor 24 jam 7 hari, kita ada monitoring SOC-nya di kantor, dan itu juga kita pantau terus. Jadi ada anomali tertentu itu yang harus kita tindak lanjuti di situ. Jadi seharusnya ketika orang menaruh dana di sana udah aman lah ya Pak ya. Oke, kalau gitu dari sisi SIM RS, Dokter Dian, sejauh mana keamanannya bisa dijamin gitu ya dari SIM RS di health, khususnya kalau yang sekarang banyak isu gitu ya, keamanan data pasien. Jadi di sini kita ada standar enkripsi jelas gitu kan. Kemudian juga
apa namanya akses terhadap rekam medis ini juga kita ada otorisasi juga gitu kan, jadi tidak sembarang orang gitu kan di rumah sakit yang bisa mengakses apa namanya data pasien. Bahkan misalnya begini, kalau misalnya saya sama-sama dokter lah gitu kan dengan Bu Debi gitu kan, kebetulan misalnya Mbak Yudis adalah pasiennya Ibu Debi, saya tidak bisa mengakses apa namanya rekam medis Bu Yudis meskipun gitu kan. Di rumah sakit yang meskipun sama. Di rumah sakit yang sama gitu kan, jadi ada otorisasi gitu kan. Jadi saya baru bisa mengakses rekam medis Yudis kalau misalnya dari Bu Debi merujukan ke saya, mengkonsulkan ke saya, baru saya bisa akses seperti itu. Jadi itu juga ada otorisasi dan berlapis, dan biasanya juga rumah sakit di sini dengan alasan apa ya, mungkin apa ya, mereka lebih senang kalau instalasinya di server mereka sendiri. Jadi lebih aman ya dok ya? Ya gitu kan, jadi mereka apa namanya di sini mereka bisa menjamin bahwa apa data tersebut memang ada di apa namanya di rumah sakit mereka, dan tidak mungkin dikonsumsi oleh publik gitu ya, atau dan tidak keluar gitu, tidak keluar dari rumah sakit. Baik. Kalau dari sisi digital signature gimana Bu? Karena kalau dari sisi pertanyaan tadi nih kan yang melakukan tanda tangan itu akan mengirimkan KTP dan foto selfie ke aplikasi Tilaka gitu ya. Yang pertanyaan yang ditakutkan kenapa keamanan tadi ditanyakan, khawatir dijadikan pinjol katanya. Betul. Nah, itu gimana tuh Bu? Jadi kalau untuk ini keamanan data dulu ya. Jadi yang lagi santer-santernya ya, data privacy gitu. Betul, kan ya. Data privacy. Ya. Memang kami pula juga diatur oleh Kominfo juga terkait dengan data privacy ini. Jadi kita juga mengikuti gitu ya untuk yang data privacy-nya, regulasinya, dan juga ketika data apa yang kita simpan gitu ya untuk kebutuhan verifikasi, itu kita informasikan ke calon customernya, data ini loh gitu yang kita gunakan gitu, dan kami juga ada term and condition-nya gitu ya, komitmennya bahwa kami juga tidak akan share ini dengan mana-manapun. Jadi untuk keamanan datanya kami sangat jaga data privasinya customer kami, itu satu. Dan dua juga in term of teknologi sama nih, kita di encrypt ya, udah pastilah itu standar ya, di enkripsi itu. Dan proses nih proses sertifikat ini itu semua PSRE itu termasuk Tilaka itu akan periodically di audit oleh Kominfo. Oke. Dan secara rutin juga mungkin karyawan di baik Tilaka, SPE maupun di Health diberikan training security awareness gitu ya. Jadi nggak main asal klik ya. Nah, kebetulan pesan sponsor sedikit nih pengunjung untuk security awareness kita gitu ya. Dokotel sendiri provide dari Mega Cyber Security, kita ada Lucy Security Training. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman yang sekarang ada di Zoom atau di live Instagram gitu ya, pernah dengar kasus di perbankan besar gitu ya, karena karyawannya asal klik lantas datanya beredar gitu ya. Dokotel melalui Mega Cyber Security itu provide untuk security training tadi. Jadi semua sister company kita atau grup yang tergabung di Dokotel Group, ada SPE, Tilaka, dan ada di Health gitu ya, kita semua sudah dipastikan secara rutin dan berkala diberikan training security awareness supaya ketika ada email masuk atau ada chat masuk dengan link atau APK yang aneh-aneh, secara otomatis kita udah tahu, kita nggak akan asal klik gitu, kurang lebih gitu ya Bu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan TV dari Surya. Seperti apa perbedaan utama antara virtual account dan rekening bank tradisional? Nah, gimana tuh Pak bedanya? Jadi memang ini sebenarnya terobosan gimana supaya bisa membuat rekening lebih cepat, ya, lebih masif. Iya. Kita bayangin misalkan salah satu use case di e-commerce salah satunya selain peer-to-peer lending. Jadi kalau kita bayangin misalkan lagi Harbolnas, nah itu transaksi pasti bisa jutaan, bahkan dalam hitungan menit atau jam bisa luar biasa tuh transaksinya. Nah kalau rekening bank tradisional biasanya kita otomatis kan kalau misalkan di sisi e-commerce ya, itu mesti pakai rekening biasa, gitu. Nah otomatis kalau masuk itu kalau misalkan nggak ada kodenya itu bingung merekonnya. Bingung kan, misalnya wah angkanya sama nih 100.000, 200.000, ternyata ada ribuan yang punya angka yang sama. Nah itu bisa kelabakan tuh di internal, bahkan kesulitan untuk merekonsiliasi. Nah dengan virtual account itu justru malah
kita bisa istilahnya membuat account, cukup transfer ke account itu bahkan membuktikan ini adalah transaksi Yudis misalnya, beli barang A. Bisa jadi nggak akan salah kamar ya? Nggak salah kamar. Nah itu yang sebenarnya juga use case utama. Biasanya memang itu kuncinya adalah untuk enterprise yang punya customer base-nya luas ya, besar dan masif. Transaksinya bisa jadi jutaan bahkan bisa hitungan dalam menit pun, dalam jam bisa jutaan. Peer to peer juga sama seperti itu. Nah dan kelebihan lainnya tadi ya, misalkan kalau rekening biasa itu kan khawatirnya kayak tadi salah klik. Iya, dipancing nih, wah pakai undangan. Tiba-tiba ternyata dipasang gitu ransomware, gitu kan, dipasang malware di situ, dan diintip. Begitu lagi tidur, saya buka aja, saya udah tahu nih, Yudis passwordnya apa, username-nya apa, saya transfer ke rekening saya misalkan. Nah itu rekening bank tradisional bisa terjadi seperti itu. Nah kalau dengan virtual account tadi direct debit ya misalkan, kita tahan dulu nih di virtual account. Jadi ada bumper pertama, pertahanan pertama itu di virtual account. Jadi kalau misalkan ternyata di situ kena phishing atau kena ransomware, setidaknya udah diamankan dulu, diisolir dulu, diblok, jadi nggak bisa langsung diambil gitu ya Pak ya. Oke, baik. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Rizky. Oke, sepertinya hari ini Rizky banyak tanya ya kayaknya. Seperti apa proses validasi tanda tangan digital dalam transaksi hukum? Nah, boleh Bu Devi? Seperti apa proses validasi tanda tangan digital dalam transaksi hukum ya? Oke, ini jadi gini, sebenarnya kalau secara tadi sebenarnya sudah sempat di-mention juga ya, dalam transaksi hukum itu, ini kalau saya nggak salah interpretasikan pertanyaannya gitu ya, transaksi hukum itu transaksi yang sudah masuk ke ranah hukum gitu ya? Maksudnya atau transaksi, mungkin saya ceritain dua-duanya kali ya? Boleh, mungkin yang dimaksud transaksi hukum di sini ya, saya coba interpretasikan saya bantu. Lebih ke transaksi keuangan yang berimpact ke hukum gitu mungkin ya. Oke. Sebenarnya proses validasinya sekali lagi itu adalah kalau dari sisinya PSRE, prosesnya adalah ketika registration-nya dulu gitu ya. Jadi registration-nya ketat banget. Nah, ketika ditandatangani itu ya, proses tanda tangan itu adalah si usernya itu sendiri, si pemiliknya itu sendiri yang harus jaga gitu. Kalau ini saya yang nggak boleh sharing password kayak tadi ya, gitu. Saya pakai FR gitu. Jadi proses ini yang mesti dijagain. Harus ada kesadaran pemiliknya untuk menjagai. Maka jadi dari sini kita bisa tahu tuh udah pasti orang yang tanda tangan tuh dia. Gitu. Jadi ketika ini masuk ke ranah hukum gitu ya, nanti masuk ke ranah hukum. Kalau tanda tangan digital akan lebih mudah untuk verifikasinya. Kayak tadi caranya ya, kelihatan tuh sertifikatnya gitu. Sertifikatnya siapa, di tanda timestamp-nya kelihatan gitu. Jadi nggak perlu yang kayak kalau sekarang masih manual, harus badan forensik dulu, keaslian tanda tangan dan tulisan, nggak perlu sampai sejauh itu dan lama ya Bu ya? Betul. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Kalau salah interpretasi boleh tanya lagi. Berikutnya. Oke, bagaimana sih MRS mengintegrasi data dari berbagai departemen dalam rumah sakit oleh Puspa? Nah, mungkin boleh dibantu dok? Ya, jadi salah satu syarat dalam MRS itu di regulasi itu adalah dia interoperabilitas. Jadi interoperabilitas ini bisa artinya ada dua, ada internal atau eksternal. Nah, di sini kalau eksternal kan dia bagaimana bisa nyambung sama Kemenkes misalnya, Satu Sehat, BPJS misalnya, asuransi, Dukcapil, dan sistem-sistem lainnya gitu kan. Nah, tapi kalau di internal, nah itu dia harus bisa membuktikan, bisa mengalirkan data dari satu bagian ke bagian lain. Misalnya dari pendaftaran, misalnya data pasien dari pendaftaran bisa masuk ke Polip, dari ke perawat atau dokter di situ gitu kan. Nah, jadi data yang di entry oleh dokter itu memang buat pasien itu. Nah, kemudian tindakan konsultasi dokter dan dan obat yang diberikan, berikut juga pemeriksaan kan, itu sudah terhitung menjadi sebuah transaksi. Transaksi ini yang akan dialirkan ke bagian keuangan, ke kasir misalnya, untuk nanti dibuat untuk penagihan. Nah, dari penagihan tersebut gitu kan, kemudian ada dibayar oleh pasien atau diklaimkan ke asuransi misalnya, nanti
dari hasil tersebut nanti dialirkan. Kalau yang obat-obatan nanti dialirkan ke farmasi, udah ada bukti bayar bahwa nanti akan langsung disiapkan obat-obatannya. Kemudian kalau misalnya untuk pemeriksa penunjang nanti bisa kan ke laboratorium atau radiologi, nanti dibuatkan ordernya gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan nanti untuk ke manajemen, nanti kelihatan nih pelaporan kunjungan, pemasukan, pengeluaran, sebagainya. Dan untuk klaim misalnya itu langsung ada berkas klaim. Jadi harus bisa mengalir dengan mudah seperti itu. Nggak perlu ada yang kayak, aduh ini apalagi harus dibikin input manual lagi, ada input manual lagi. Jadi semakin sedikit input manual, semakin sedikit peran serta orang, sehingga orang tersebut, orang-orang atau petugas-petugas yang ada di rumah sakit tidak mengurusi berkas, tapi lebih lebih pelayanan kepada pasien. Iya, betul. Ini yang saya alami nih biasanya gitu di rumah sakit. Oh berkasnya belum nyampe gitu ya dok ya, kayaknya gitu ya. Tunggu dulu ya. Gitu. Padahal udah mau snaput ya. Nah iya betul gitu. Oke, baik, kalau begitu masih ada pertanyaan lagi? Atau sudah tamat? Oh, masih ada. Saat ini kita ketahui terutama di kota besar, banyak kalangan yang sudah menggunakan kris sebagai sarana pembayaran tanpa perlu cash maupun kartu. Namun, belum semua mengetahui sebenarnya kris itu apa sih? Bagaimana meyakinkan orang yang masih ragu dengan kris? Nah, oleh Alvan, gimana nih Pak? Masih banyak yang ragu kayaknya Pak? Banyak yang ragu. Keamanan mungkin ya. Keamanan. Kasus-kasus belakangan kayak misalkan, itu mungkin static kris. Jadi misalkan dipasang kemarin kejadian di masjid misalnya. Betul. Tiba-tiba ada yang iseng diganti. Gitu kan. Jadi ternyata bukan masuk ke masjidnya, masuk ke pribadi dia, misalkan oknum lah ya. Nah, jadi sebenarnya betul, ini kan kayak tadi PCR-nya juga mungkin sama ya. Ada beberapa stage untuk pengamanan. Memang tahap awal yang statik itu memang dipergunakan untuk benar-benar UMKM yang agak lebih mikro. Jadi misalkan pedagang bakso atau jualan sate, dia pakai kris bisa tanpa harus dengan istilahnya ada EDC gitu kan. Nah, tapi tempel aja, tinggal dicek di mobile banking udah masuk atau belum misalkan. Itu paling low lah. Gitu. Tapi memang betul ada setiap kemudahan itu ada kelemahan. Resikonya. Nah, kelemahan itu begitu diganti dan dia nggak ngecek, masuknya ngecek namanya gitu ya. Jadi memang pesan utamanya adalah meskipun mudah menggunakan kris, tapi tetap harus aware bahwa ini namanya yang sesuai gitu ya. Nah, karena sebenarnya Pak, kalau untuk pendaftaran kris sendiri, kayak misalkan saya gitu ya, sudah pasti harusnya Yudis mendaftarkan untuk kris Yudis kan ya. Nggak bisa saya mengganti nama dengan nama yang lain gitu kan ya. Atau kalau misalkan saya punya mie ayam gitu ya, jadi mie ayam Yudis, nah itu mie ayamnya jadi mie ayam Yudis atau bisa nama lain sesuai brandnya. Kalau untuk onboarding sih memang betul sesuai dengan regulasi, kita strict ya di situ ya. Biasanya sesuai dengan nama di KTP atau di surat izin usahanya. Betul. Gitu ya. Tapi biasanya celahnya itu justru malah ketika di lapangan nih. Ketika kejadian misalkan saya punya gerai nih di mall misalkan. Tiba-tiba ntar malam diganti. Dan saya nggak ngecek gitu kan. Ada bayar 100.000, saya nggak cek. Tiba-tiba transfer ke orang lain. Pak, ada pertanyaan lanjutan terkait dengan kris, Pak. Nah, pertanyaan lanjutannya begini. Kalau misalkan kayak VA atau transfer langsung gitu ya, itu kan langsung diterima oleh si pemilik usaha nih. Nah, kalau kris secara di aplikasi sudah diterima di aplikasinya, tapi seringkali ternyata tidak ada di rekeningnya. Nah, itu nah ini gimana? Jadi memang beberapa stage ya, kita bilang stage nih. Betul. Jadi kayak tadi ketika yang paling low itu kan dia hanya pakai static kris. Nah, kalau yang udah mulai lebih advance, dia ada POS. Jadi setiap kali ada transaksi, POS-nya langsung infokan. Bisa di mobile phone ataupun di tablet misalkan. Nah, paling advance lagi memang betul paling aman EDC. Jadi emang generated by merchant. Jadi itu nggak mungkin salah. Misalkan saya akan tagih Yudis 155.000, begitu di scan langsung muncul, nggak perlu manual. Kalau yang kayak tadi statik manual, betul. Bisa jadi salah ketik. Bahkan ada kawan saya bayar taksi 1 juta, harusnya 100.000. Nolnya kelebihan. Untung supir taksinya baik dibalikin. Nah, balik ke settlement, memang betul. Stage awalnya dulu sampai sekarang memang ada yang masih H+1 atau H+2, itu kan memberatkan ya khususnya. Nah, kita bisa H+0. Jadi ada 3 kali jadwal, kita bisa langsung settle di hari yang sama. Meskipun Sabtu Minggu. Ya. Baik. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Bapak? Oke, ketika implementasi aplikasi SIM RS di rumah sakit yang sekarang berjalan, adakah contoh case yang sering terjadi
Lalu proses menanggulangi atau penyelesaiannya berapa lama? Oh, mungkin ketika ada bugs gitu, atau misalkan ada error ketika pelayanan menggunakan SIM-RS nih dok, terus tiba-tiba, nggak bisa ini nih, udah ngisi resep dokternya, tapi ternyata nggak pergi ke secara sistem dia nggak diterima sama farmasi, jadi nggak keluar nih obatnya. Nah itu gimana tuh dok? Ya, jadi gini, di kami ini ada jadi ada semacam ada customer service-nya lah ya. Jadi after service-nya. Jadi dari sisi pertama yang jelas gitu kan, tim IT di sini di rumah sakit juga kan sebenarnya ada tim IT-nya. Nah, jadi mereka nih akan melakukan screening. Melakukan screening di awal gitu kan, ini permasalahannya apa? Apakah permasalahan ini bahkan mungkin bisa saja diselesaikan oleh di internal mereka sendiri gitu kan. Karena belum tentu permasalahannya ada di aplikasi, mungkin masalahnya adalah di proses bisnisnya, gitu. Nah kalau memang ada di sisi aplikasinya gitu kan, nanti kita yang bisa kalau misalnya ini masih dalam masa awal implementasi misalnya gitu kan, itu kita tempatkan implementer yang ada di sana gitu kan. Jadi kita bantu mereka untuk penyelesaian cepatnya gitu kan. Dan juga kita bisa bantu gitu kan dari tim kami yang ada di Bandung. Jadi langsung ada bug fixing dan segala macam gitu kan, yang langsung diperbaiki di situ juga. Jadi bisa langsung diperbaiki secara real time sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit ya. Jadi tetap bisa berjalan seperti sedia kala dalam tempo singkat-singkatnya. Betul. Nah, terus gitu juga ya. Dan karena namanya bisnis rumah sakitnya berkembang ya. Betul. Berkembang terus dan ada regulasi yang baru yang baru. Jadi sehingga selalu aplikasi ini diupdate terus. Gitu. Jadi segala kebijakan baru udah pasti langsung diadopsi gitu kan. Jadi sehingga misalkan BPJS ngeluarin kebijakan dia harus bisa integrasi misalnya. Harus bisa SCP-nya cetak elektronik misalnya. Nah, dari misalnya ini kebijakan yang ada di satu rumah sakit juga harusnya bisa diaplikasikan juga di rumah sakit lain. Dan update atau bug fixing yang ada di satu rumah sakit juga mungkin bisa membantu yang ada di rumah sakit lain gitu kan. Jadi yang itu nanti kita update tersebut yang nanti kita juga sampaikan ke rumah sakit pengguna di health gitu kan. Mau pakai silakan, enggak apa-apa gitu kan. Jadi akan selalu selalu terupdate terus gitu kan selama menggunakan di health. Dan selalu mengikuti regulasi yang ada tentunya ya dok ya. Oke, baiklah kalau begitu, mungkin kita sudah di akhir sesi, betul begitu? Kita sudah di akhir sesi perjumpaan dan perbincangan kita yang seru di siang yang sekarang jadi sore gitu ya. Oh iya, di sore ya. Terima kasih kepada Pak Vincent yang sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Dr. Dian dan Bu Debbie sudah jauh-jauh nih datang ke sini gitu ya. Semoga apa yang sudah kita sharing bukan hanya kita berbincang mengenai produk dari masing-masing keluarga besar Dokotel aja gitu ya, tapi juga kita bisa memberikan inputan kepada teman-teman yang sekarang ada di live Zoom mengenai plus minusnya digitalisasi ke depan gitu ya. Kalau plusnya kita ambil, minusnya ya coba kita reduce. Tapi yang pasti dengan adanya digitalisasi di industri gitu ya, baik itu keuangan, rumah sakit atau di tanda tangan digital, itu sudah otomatis membuat transaksi yang terjadi atau segala hal yang kita lakukan di depan menjadi lebih aman dan lebih efisien. Nah, mungkin itu dulu untuk podcast kita di sore hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Apabila ada pertanyaan seputar CRING, SIM-RS di Health, ataupun Digital Signature Tilaka, jangan sungkan untuk datang atau kunjungi ke website Dokotel di @dokotel, atau bisa juga mengunjungi Instagram SPE di @SPE-solution, atau juga di Instagram di Health itu di @dihealth.simrs. Dan yang terakhir untuk yang tertarik dengan informasi lebih lanjut terkait dengan digital signature bisa kunjungi di Instagram Tilaka di @tilaka_id. Betul ya? Nah, dan secara informasi lengkapnya jika ingin cek lebih lanjut di web Dokotel juga dipersilahkan. Nah, sekian dari saya Yudis dari Dokotel Teknologi. Kami dari Dokotel berfokus kepada membuat dunia menjadi lebih baik dari teknologi digital. Better through teknologi. Selamat sore. Terima kasih. Makasih Ibu. Thank you. Makasih Dok. Yeah, thank you.
kasih.